Baik, Ustaz saya insya Allah kita mulai ya. Sambil menunggu yang lalu, pada Ustaz saja, Bapak Ibu semua, ketika saya Zoom, harap bisa mengontrol suaranya, yaitu settingan speakernya di mute, agar semuanya bisa dengan jelas mendengar materi ataupun yang disampaikan pada kegiatan hari ini. Insya Allah nanti akan ada sesi semuanya open mic atau buka suara dalam sesi sharing seperti itu. Dan dalam sesi murojaah nanti silakan di open mic. Lalu bagi ustaz-ustazah untuk menambah keberkahan di dalam pertemuan kita, izin jika memang memungkinkan kondisinya boleh dibuka kameranya saja agar kita bisa saling kenal satu sama lain, dan saya pun lebih merasakan aura pertemuannya, karena ini saya hanya berhadapan dengan laptop di sini. Ketika melihat Bapak Ibu profilnya hanya foto atau hanya gambar hitam, saya seperti berbicara sendiri di sini. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin ala nikmatil Islam. Ya Allah, terima kasih atas nikmat agama Islam yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin ala nikmatil iman. Ya Allah, terima kasih atas nikmat iman yang masih Engkau berikan kepada kami ini, ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana tak terasa Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, dan tak terasa kita sudah masuk di pertengahan Ramadan akhir, dan sesaat lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita tren ibadah kita di bulan Ramadan ini semakin meningkat, karena memang selayaknya kompetisi, ketika kompetisi itu dimulai memang pertarungan sangat sengit. Tapi ketika sudah memasuki babak semifinal bahkan sampai ke final, seharusnya kita sudah harus mengeluarkan seluruh tenaga kita. Terlebih di 10 hari terakhir ini adalah momentum final kita, perjuangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ibadah yang berkali-kali lipat. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad ini usianya terbatas, tapi Allah Subhanahu wa taala anugerahkan di bulan Ramadan ini bagaimana kita bisa melipat gandakan amal-amal kebaikan kita sehingga kita bisa melampaui amal-amal umat Nabi terdahulu. Terlebih Allah SWT sediakan nanti di antara 10 malam terakhir, di malam tersebut Allah SWT sediakan malam Lailatul Qadar, yang mana Allah SWT janjikan malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan kita untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, dan kita memohon, kita berharap, dan kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah temukan kita, dan Allah jumpakan kita, dan Allah perkenankan kita untuk bisa memaksimalkan ibadah di malam Lailatul Qadar. Tak lupa, salawat serta salam selalu tercurah limpah pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terbaik, Nabi akhir zaman. Tidak ada Nabi setelah beliau, tapi akan ada banyak umat-umat Nabi Muhammad yang mengemban tugas kenabian. Kenapa? Karena tadi tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, tapi tugas-tugas kenabian itu diembankan kepada kita. Salah satunya adalah guru-guru Al-Quran atau orang-orang soleh di antara kaum muslimin.
Tak lupa juga salawat serta salam tercurah limpah kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut yang selalu istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita pun sama diberikan keistiqomahan, dan mudah-mudahan kita pun diberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita berjumpa kembali di agenda yang kedua, yaitu Murojaah Nasional. Kenapa saya bilang Murojaah Nasional? Karena alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita bertemu di dalam satu forum dari berbagai daerah, ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara Barat, dan daerah lainnya. Tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya dan rasa bangga saya terhadap Bapak Ibu semua, terhadap ustadz-ustadzah semua. Alhamdulillah, setelah kita mulai praktek menghafalkan Al-Quran dari mulai hari ke-6 bulan Ramadan sampai sekarang hari ke-18 Ramadan, tentulah ada banyak pembelajaran yang bisa kita ambil. Harapan saya dan harapan kita semua, mudah-mudahan nuansa Ramadan ini, nuansa dengan Al-Quran ini terus berkelanjutan. Maka dari itu memang program yang kami buat, sejujurnya kami di awal itu tidak ada program menerima setoran daripada para peserta. Kenapa? Karena memang kami ingin menciptakan keluarga-keluarga penghafal Al-Quran, ingin menciptakan lingkungan-lingkungan penghafal Al-Quran. Jangan sampai ketika program ini selesai, tuntas pula interaksi Bapak Ibu semua dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah kita sudah hampir 2 pekan menghafalkan Al-Quran. Hari ini kita masuk ke dalam agenda Murojaah Nasional. Barakallah, saya ucapkan terhadap Bapak Ibu semua yang sudah berjuang menghafalkan Al-Quran. Insya Allah setiap huruf yang Bapak Ibu bacakan menjadi 10 kebaikan, baik itu bagi Bapak Ibu semua, bagi yang mendengarkan, dan mudah-mudahan bagi keluarga Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu semua, saya kembali sampaikan untuk rangkaian agenda hari ini, insya Allah pembukaan, lalu doa, insya Allah setelah ini kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Dilanjutkan Murojaah Nasional, sebagaimana yang sudah saya bagi di grup WhatsApp, pembagian dari ayat sekian sampai sekian, siapa yang baca, insya Allah nanti kita akan mendengarkan bersama-sama. Lalu setelah itu ada tauji, sifatnya nanti akan lebih banyak sharing, insya Allah nanti saya akan mengisi. Lalu di forum ini juga saya akan sampaikan terkait bantuan daripada Yayasan Global Indonesia bagi Bapak Ibu semua, saudara yang ingin memiliki lembaga pendidikan Al-Quran sendiri. Misalnya kita akan bantu dari segi wakaf Al-Quran, bantuan legalitas, dan apa yang bisa kami bantu, insya Allah kami bantu. Lalu nanti di pukul 10 kurang lebih insya Allah kita akan ada penjelasan tentang volunteer wakaf, apa itu volunteer wakaf, insya Allah nanti saya akan jelaskan, dan terakhir akan masuk ke penutup. Baik Bapak Ibu semua, kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu doa. Kita awali pertemuan kita dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dari pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan-kebaikan lebih untuk kedepannya. Dari pertemuan ini menjadi awal mula kita menjadi ahlul Quran. Dari pertemuan ini menjadi awal mula kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari pertemuan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jadi wasilah kita dimudahkannya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semua, kita tundukkan hati dan pandangan kita istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala ni'matil iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala ni'matil islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala ni'matisy syahr. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matikal majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm
wa barakatan fi rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan inda al-maut, wa syahadatan inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Min nar al-Qiyamah. Allahumma ij'alna hafadhatal Qur'an. Allahumma ij'alna hafadhatal Qur'an. Allahumma ij'alna hafadhatal Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil 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 ibadah. Allahumma ij'alna min ahlil ibadah. Allahumma ij'alna min ahlil ibadah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Mohon maaf kalau Bapak atau Ibu semua hadir di sini. Saya di sini hanya sendiri. Di sini tidak ada yang membersamai saya. Mohon maaf juga tidak ada MC dan tim yang lain. Jadi mohon maaf kalau sekiranya agenda ini pelayanannya tidak maksimal untuk Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu semua, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu murojaah nasional. Insya Allah kita akan dengarkan bersama-sama bacaan, hafalan yang sudah dihafalkan selama bulan Ramadan ini. Kita akan mendengarkan apa yang telah Bapak Ibu perjuangkan selama dari awal Ramadan sampai pertengahan Ramadan ini. Baik, yang pertama insya Allah kita akan baca surat An-Naba, nanti akan baca surat An-Nazi'at. Yang pertama surat An-Naba ayat 1 sampai 10 akan dibaca oleh Ibu Zulhiza. Sebelum kita masuk ke surat An-Naba, kita akan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama terlebih dahulu. Saya izin Ibu Zulhiza, apakah sudah masuk? Assalamualaikum, Ibu Zulhiza, apakah sudah masuk? Baik, Ibu Zulhiza sepertinya belum masuk. Kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama terlebih dahulu. Saya pimpin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya Ibu Zulhiza, apakah sudah masuk Ibu? Ibu Zulhiza belum masuk. Baik. Karena Bu Zulhiza belum masuk, izin saya membaca surat An-Naba ayat 1 sampai dengan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim.
الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. Selanjutnya surat An-Naba ayat 11 sampai 20 oleh Ustadzah Hamzah. Silakan Ustadzah Hamzah dibuka speakernya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. Alhamdulillah, syukran Ustaz Hamzah. Selanjutnya ayat 21 sampai 30 oleh Ustazah Lucy. Silakan Ustazah Lucy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuqu falan nazidakum illa azaba. Ustazah, selanjutnya surat An-Naba ayat 31 sampai 40 oleh Ibu Dewi Kartini dari Lampung. Silakan Ibu Dewi. Ibu Dewi apakah sudah bergabung? Coba cek terlebih dahulu. Ibu Dewi belum bergabung. Apakah ada dari peserta yang bersedia membaca yang belum kebagian? Tidak ada. Baik. Untuk ayat 31 sampai 40 izin saya membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hada
وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 5 oleh Ibu Sri Amini dari Martapura. Silakan Ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Sri Amini. Selanjutnya Ibu Elin dari Depok. Silakan Ibu Elin. Ibu Elin, apakah sudah bergabung? Apakah ada dari peserta yang bersedia? Ya Ustaz, saya baca Ustaz. Pada silakan Ustaz Hamzah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. Alhamdulillah, syukur senanda. Selanjutnya ayat 11 sampai 15. Silakan Ibu Harnaini dari Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Ya, saya Ustaz. Afwan Ustaz, saya tidak bisa hidupkan kamera karena jaringan saya kurang baik. Tidak apa-apa Ibu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aidza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajaratun wahidah fa idzahum bisahirah hal ataka haditsu Musa. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Harnaini. Selanjutnya ayat 16 sampai 20.
Atas nama Hendra dan Dona, apakah sudah bergabung? Apakah sudah bergabung? Sepertinya belum. Apakah ada dari peserta yang mau mencoba? Izin Ustadz, boleh nggak? Gimana? Saya boleh? Silakan, Ustaz. Dengan siapa, Pak? Randy. Ya, silakan Pak Randy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ ناداه ربك بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. Alhamdulillah. Cukup, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya, ayat 21 sampai 25, Ibu Fauza. Ya, Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Silakan Ibu ayat 21 sampai 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzdzaba wa 'asa, tsumma adbara yas'a, fahasyara fanada, faqala ana rabbukumul a'la. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Bacanya bagus. Selanjutnya, Pak Wahyu atau Ustaz Wahyu Herawan dari Cikarang, silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. A'antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Wahyu. Selanjutnya ayat 31 sampai 35 oleh Ustazah Rahmi dari Cirebon, silakan Ustazah. Ustazah Rahmi, silakan. Suaranya sudah saya buka. Bismillah, ayat 31 ya Ustaz ya? Ya, 31 sampai 35 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum fa idza ja'atit dhammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Rahmi. Selanjutnya ayat 36 sampai 40 Ibu Reni dari Depok. Silakan Ibu Reni. Ibu Reni apakah sudah bergabung? Saya coba cari dulu Ibu Reni. Oh, Ibu Reni belum bergabung. Ada peserta yang bersedia membaca 36 sampai ayat 40. Ibu Rima, Pak. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 36 sampai 40. Wa burrizatil jahimu liman yara wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya wa innal jahima hiyal ma'wa
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Prahi. Ada Hasbi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua, ustadz-ustadzah semua yang sudah bersedia menjadi perwakilan peserta untuk membacakan hafalan surat An-Naba dan An-Naziat yang sudah kita hafal. Sedikit memang, tapi tidak mengapa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat banyaknya hafalan kita pada akhirnya. Tapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat bagaimana kita dekatnya kita dengan Al-Quran. Percuma kita hafalan kita banyak kalau kita setiap harinya jarang tilawah Al-Quran. Percuma hafalan kita banyak tapi kita tidak mengamalkan Al-Quran. Percuma hafalan kita banyak tapi kita jarang murojaah Al-Quran. Insya Allah Allah akan jauh lebih mencintai hambanya walaupun hafalannya baru sedikit, tapi setiap hari intensitas interaksi dengan Al-Qurannya terus dijaga. Baik Bapak Ibu semua, insya Allah selanjutnya kita akan masuk ke sesi tauji. Insya Allah tauji ini saya sendiri akan mengisi. Tema daripada tauji ini, kenapa kita harus berjuang di dalam Al-Quran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang kembali Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syukranillah. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Baik Bapak Ibu semua, serta pelatihan tahfidz metode mungkin pada edisi Ramadan tahun 2023. Izin saya dari awal ketika memulai agenda ini, terutama ketika hari ini, dada saya begitu kencang, Bu. Kenapa? Karena momentum Ramadan ini menjadi momentum yang sangat luar biasa bagi saya pribadi, khususnya karena 2 tahun yang lalu orang tua saya wafat percis di bulan Ramadan, 1 hari setelah anak kedua saya lahir. Dan yang membuat saya sedih ketika itu karena istri saya baru melahirkan, saya tidak bisa membersamai orang tua saya. Lalu juga di bulan Ramadan selanjutnya, 2 saudara kami wafat karena COVID, salah satu wasilahnya, yaitu istri daripada kakak kami dan anak pertama daripada kakak kami. Jadi Ramadan ini begitu luar biasa bagi saya pribadi. Adapun di awal agenda yang seperti ini, tahun lalu saya agendakan sebagai bentuk rasa kasih sayang saya terhadap orang tua dan keluarga-keluarga saya. Kami sekeluarga mewakafkan Al-Quran, kurang lebih ada 1000 Al-Quran, lalu juga ditambah Al-Quran daripada jemaah kaum muslimin. Alhamdulillah terkumpul kurang lebih 9.000 Al-Quran dan alhamdulillah kita salurkan ke lebih 500 titik di Indonesia. Dan Masya Allah, ternyata ada hikmah di balik musibah tersebut. 1, kehilangan 3 anggota keluarga, tapi Allah SWT hadirkan anggota-anggota keluarga lain yang begitu banyak di Indonesia.
Nah, mudah-mudahan salah satunya Bapak Ibu semua, insya Allah dalam forum ini nanti kita akan terus bersama, dan harapan saya tidak hanya bersama di dunia, tapi juga bersama di akhirat. Baik Bapak Ibu semua, kenapa kita harus berjuang di dalam Al-Quran? Banyak umat-umat Nabi terdahulu yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Tapi tidak ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan melainkan Nabi Isa. Nanti Nabi Isa akan turun di akhir zaman pun menjadi umat Nabi Muhammad. Kitabnya adalah kitab Al-Quran. Tidak ada umat manapun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikabulkan untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka tahu akan keutamaan umat Nabi Muhammad dengan Al-Quran ini. Kita mungkin terkesan menilai bahwasanya kok bisa mukjizat Al-Quran ini dianggap sebagai atau dinilai sebagai mukjizat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian, saya pun dulu beranggapan seperti itu. Alhamdulillah, semakin kesini saya semakin paham ternyata memang betul Al-Quran itu sebagai mukjizat tertinggi yang telah Allah anugerahkan. Dan salah satu kesempatan yang telah Allah anugerahkan pun kesempatan tertinggi bagi kita selaku umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mukjizat-mukjizat Nabi yang lain, keutamaannya, khasiatnya, terus fadilahnya hilang seiring dengan wafat Nabi tersebut. Tapi Masya Allah, Al-Quran walaupun baginda Rasulullah SAW telah wafat 14 abad yang lalu, tapi khasiat Al-Quran, keutamaan Al-Quran, kedudukan Al-Quran masih tetap sama dari dulu sampai sekarang. Rasulullah SAW membaca satu huruf, Allah SWT balas dengan 10 pahala. Pun begitupun dengan umatnya, kita saat ini membaca satu huruf pun pahalanya sama, 10 kebaikan. Betapa banyak pahala yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad daripada Al-Quran ini. Kenapa? Karena hanya dengan ikhtiar yang sedikit, Allah SWT berikan pahala yang begitu banyak. Begitupun juga di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu semua menghafalkan surat An-Naba bertahap, bahkan tertatih-tatih, bahkan terseok-seok masuk ke surat An-Nazi'at. An-Nazi'at lebih sulit daripada surat An-Naba, nanti masuk ke Abasa, dan seterusnya. Terus kita perjuangkan Al-Quran itu bertahap, sedikit demi sedikit, tidak apa-apa. Karena sejatinya alih Al-Quran itu tidak ada konteks di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya ahli Quran itu adalah orang yang hafal 30 juz, tidak ada. Tapi ahli Quran itu adalah orang yang selalu hatinya itu terpaut dengan Al-Quran. Orang yang selalu ingin terus dekat dengan Al-Quran. Orang yang selalu ingin memperbaiki dengan Al-Quran. Dan orang yang menjadikan kehidupannya dia itu petunjuknya adalah Al-Quran. Tidak apa-apa hafalan kita sedikit, An-Naba. Tapi sebisa mungkin hafalan surat An-Naba itu menjadi sahabat kita sampai kita wafat. Tidak apa-apa hafalan kita hanya 1 juz atau mungkin setengah juz. Atau mungkin sekarang kita hafal sampai An-Naba, kita masuk ke An-Nazi'at, ternyata Allah SWT izinkan, Allah SWT cabut nyawa kita pun tidak apa-apa. Insya Allah Allah SWT golongan kita sebagai ahli Al-Quran. Baik Bapak Ibu semua, izin sharing kenapa kita harus berjuang di dalam Al-Quran ini. Indonesia sebagai negara terbesar di dunia, sebagai komunitas muslim terbesar di dunia, perlu diketahui Bapak Ibu semua ternyata 70% masyarakat kita itu buta huruf Al-Quran. 70% masyarakat kita tidak bisa membaca Al-Quran. 70% tetangga kita tidak bisa membaca Al-Quran. Yang dinamakan buta huruf Al-Quran itu dia tidak tahu mana huruf alif, mana huruf ba, huruf ta. Buta huruf namanya. Sebagaimana ada orang yang buta tidak bisa membaca. Nah, itulah buta huruf Al-Quran. Penelitian terbaru, 70% masyarakat kita buta huruf Al-Quran. Masya Allah. Tentulah ini karena kita sudah mengetahui hal ini, tentulah pasti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Kenapa kita membiarkan saudara kita ada yang tidak bisa membaca Al-Quran? Kenapa kita membiarkan tetangga kita ada yang tidak bisa membaca Al-Quran? Kenapa kita membiarkan teman kita tidak bisa membaca Al-Quran? Harapan dari pertemuan ini mungkin terkesan biasa, bahkan pesertanya pun sedikit, tidak mengapa. Tahun lalu peserta pelatihan ini mencapai 1.000 peserta. Tidak apa-apa. Tahun sekarang pesertanya mungkin lebih sedikit, tapi insya Allah saya rasakan lebih nikmat pertemuan Ramadan tahun ini dengan Bapak Ibu semua.
Bapak Ibu semua, ketika saya menghafalkan Al-Quran, sempat saya menyerah waktu beberapa tahun yang lalu. Jujur saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, saya pun sedang dalam proses menghafalkan Al-Quran. Kadang sehari satu ayat, kadang sepekan saya kumpulkan di hari libur, baru saya menghafalkan Al-Quran. Cicil. Karena jujur saya termasuk orang yang lambat di dalam menghafalkan Al-Quran. Teman-teman yang lain menghafalkan Al-Quran ketika di dalam suatu pondok, halaqah pagi setoran Al-Quran, mereka baru menghafalkan Al-Quran dari mulai pada subuh sampai jam 6 setoran mereka sudah dapat satu halaman atau bisa dapat satu lembar. Saya untuk bisa setoran di pagi hari di pukul 6, saya harus mempersiapkannya dari malam hari, dari mulai pada Isya sampai jam 10, bahkan sampai jam 11, bahkan sampai jam 12, bahkan sampai jam 1. Lalu saya harus bangun lebih awal daripada teman-teman yang lain. Kala teman-teman yang lain masih tertidur, saya sudah bangun, saya sudah qiyamul lail, dan saya sudah menghafalkan Al-Quran kembali. Masuk ke dalam sholat subuh, saya merojahkan hafalan tersebut di dalam sholat subuh saya. Masuk pada subuh, saya hafalkan lagi. Masuk ketika setoran hafalan Al-Quran, ternyata hafalan saya tidak lancar, Bapak Ibu semua. Yang lain setoran menghafalkan Al-Quran dari mulai pada subuh bisa dapat satu halaman, bahkan satu lembar. Saya menghafalkan dari malam sampai subuh, bahkan sampai pagi hari, paling saya dapat 3 baris, Bu. Paling dapat saya 4 baris, paling banyak setengah halaman. Itu pun tidak lancar. Dari pengalaman-pengalaman itulah, saya selalu berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada hikmah di antara kesulitan yang saya dapatkan ini. Sampai akhirnya, saya mencari metode yang paling mudah bagi saya, yang merasa kesulitan di dalam menghafalkan Al-Quran, saya tandai, Bu. Pokoknya di dalam saya setoran satu halaman Al-Quran, saya selalu salahkan ini salah deh, ini salah, ini salah. Ketika saya setoran hafalan, ketika disalahkan, hilang hafalan saya yang ada selanjutnya. Sampai akhirnya saya minta kepada guru saya, Ustaz, mohon khusus untuk saya ketika saya setoran hafalan Al-Quran, sepertinya alangkah lebih baiknya kesalahan-kesalahan saya cukup ditandai saja. Ketika ada salah baca ditandai lingkaran, ketika ada lupa ditandai dengan tanda kotak, sebagaimana yang diaplikasikan dalam metode mungkin pada saat ini. Lalu nanti Ustadz boleh mengkoreksi atau memperbaiki hafalan saya ketika saya sudah selesai menuntaskan setoran hafalan. Dan alhamdulillah dari situ saya mulai merasakan kenikmatan di dalam menghafalkan Al-Quran. Nah dari situ pengalaman saya jadikanlah Al-Quran tersebut, metode tersebut menjadi satu buku, yaitu Al-Quran Hafalan Metode Mungkin. Jadi Al-Quran Hafalan Metode Mungkin itu lahir dari pengalaman saya, Bapak Ibu yang memang merasa kesulitan di dalam menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu pun kalau menggunakan metode itu, insya Allah akan jauh lebih mudah. Metode mungkin tidak mengajarkan bagaimana cara kita menghafalkan Al-Quran yang cepat. Jujur, karena hafalan cepat juga salah satu mujizat daripada Al-Quran adalah Al-Quran itu lebih cepat hilang daripada unta yang tidak diikat. Ustaz, kok kenapa Al-Quran mudah hilang kok dibilang mujizat? Ustaz, kenapa kok Al-Quran gampang hilang kok dianggapnya mukjizat? Itulah salah satu hikmahnya, supaya kita itu bisa terus interaksi dengan Al-Quran. Saya lebih menganjurkan, gak apa-apa bertahap menghafalkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Toh Rasulullah SAW pun menerima wahyu Al-Quran selama 23 tahun. Toh sahabat pun, sebagai contoh, Umar menghafalkan satu hari satu ayat, menghafalkan satu hari satu ayat dan tidak menambah hafalan sebelum ayat tersebut diamalkan. Maka dari itu para sahabat memang mengaplikasikan Al-Quran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah Bapak Ibu semua, kembali ke tema, kenapa kita harus berjuang di dalam Al-Quran? Saya sempat menyerah di dalam menghafalkan Al-Quran, sampai akhirnya saya izin pamit kepada guru saya. Ya, saya izin pamit, sepertinya saya tidak sanggup untuk menghafalkan Al-Quran. Dan sepertinya saya tidak cocok untuk menjadi ahli Al-Quran. Waktu itu saya sampaikan seperti itu kepada guru saya. Lalu guru saya karena saking sayangnya dengan saya, karena jujur saya itu menghafalkan Al-Quran bukan di usia kecil. Saya menghafalkan Al-Quran dan saya baru tahu kalau ada orang yang hafal Al-Quran itu ketika saya sudah di bangku kuliah. Ketika saya kuliah, mendapatkan beasiswa, ada teman saya yang hafal Al-Quran, di situ saya kabur. Lulus kuliah, saya masuk ke pesantren tahfidz. Nah, di pesantren tahfidz itu saya dapat kurang lebih 6 bulan menghafalkan Al-Quran interaksi, lalu juga melanjutkan menghafal Al-Quran pribadi di rumah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika saya izin pamit kepada guru saya, Buya, saya izin pamit,
sepertinya saya agak merasa kesulitan di dalam menghafalkan Al-Quran di tengah ujian yang banyak waktu itu, karena saya termasuk mahasiswa terbaik di kampus dengan nilai yang sangat tinggi. Penawaran pekerjaan begitu banyak kepada saya, penawaran beasiswa pun begitu banyak kepada saya, tapi justru saya memilih menghafalkan Al-Quran. Yang saya dapati adalah kesulitan, juga keluarga butuh bantuan saya untuk membantu kehidupan ekonomi. Tapi guru saya mencoba untuk meyakinkan saya bahwasanya saya bisa untuk terus tetap menjadi ahlul Quran walaupun hafalan saya lambat. Nah, ketika itu saya meminta motivasi atau meminta hujah kepada guru saya, Buya. Insya Allah saya akan coba lanjut menghafalkan Al-Quran. Tolong yakinkan saya untuk saya bisa terus menghafalkan Al-Quran di tengah kesulitan saya ini. Tolong tunjukkan salah satu saja keutamaan penghafal Al-Quran yang bisa saya lihat ketika saya di dunia. Karena semua keutamaan penghafal Al-Quran yang tertempel di dinding pesantren, itu semuanya Allah SWT berikan di akhirat. Seperti orang tuanya akan diberikan mahkota, dia bisa menjamin 10 anggota keluarganya masuk ke surga. Saya bilang itu adalah salah satu keutamaan yang saya belum bisa lihat sekarang. Karena saya sekarang masih hidup di dunia, saya belum yakin tentang keutamaan tersebut. Akhirnya guru saya sampaikan pengalaman dan kisahnya dengan penuh hikmah, sampaikan kepada saya, adik, Buya punya teman, Buya punya santri, dan qadarullah teman Buya ini, dan qadarullah Buya ini, Allah wafatkan sebelum dia menuntaskan hafalan Al-Quran. Bahkan ada teman Buya atau santri Buya yang baru menghafalkan Al-Quran, masuk ke pesantren, Allah wafatkan. Dan saya, kata Buya, dan saya yakini bahwasanya inilah ahlul Quran. Di situ saya bingung kenapa Buya meyakini bahwasanya mereka ahlul Quran. Karena suatu ketika beliau melangsungkan pendidikan di luar negeri, yaitu di Yaman, dan pengalaman beliau di Indonesia dengan santri-santrinya, beberapa teman Buya dan Buya melihat santri Buya yang Allah wafatkan, ketika qadarullah makamnya harus dipindahkan, jasadnya harus dipindahkan, Buya dapati teman Buya dapati santri Buya yang sedang menghafalkan Al-Quran, semua jasadnya utuh. Beliau sampaikan, sahabat Ali radhiyallahu anhu tidak pernah menangis ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang neraka. Tapi sahabat Ali radhiyallahu anhu ketika mendengar tentang kubur, tentang azab kubur, sahabat Ali itu selalu menangis, bahkan sampai terseduh-seduh. Nah, di situ saya kurang yakin dengan hujah atau dengan argumen Buya saya. Akhirnya saya bilang, Buya, apakah hanya itu saja keutamaan penghafal Al-Quran yang bisa saya lihat di dunia? Lalu guru saya bilang kepada saya, Ade mengatakan seperti itu karena Ade belum tahu betapa mengerikannya azab kubur. Kalau kita selamat di alam kubur, insya Allah akhirat kita pun akan selamat. Nah, Masya Allah, Bapak Ibu semua, itu pertemuan saya di Bada Asar. Dan Alhamdulillah di malam harinya Allah pahamkan saya tentang perkataan Buya saya tersebut. Ketika saya menghafalkan Al-Quran sampai dengan pukul 1 malam, Bu, karena untuk menyiapkan setoran besok, semua santri yang lain sudah pada tidur, saya masih menghafalkan Al-Quran sendiri di masjid. Ketika pukul 1 saya sudah lelah, saya tutup menghafalkan Al-Quran dengan sholat witir dan sholat istigharah. Ketika selesai sholat witir, ada yang berbisik kepada saya, Bu, mungkin ini saya hanya ceritakan di forum ini saja, dan izin juga mungkin kalau sekiranya menimbulkan fitnah tidak di-share ke yang lain. Ketika itu di pukul 1 malam di masjid, saya hanya sendiri, ada yang berbisik kepada saya, Taufik, silahkan dengarkan ini adalah suara sisa kubur. Nah, seketika Bapak Ibu saya mendengarkan suara sisa kubur. Ada yang disiksa kesakitan, ada yang dicambuk, ada yang dipukul, Masya Allah tuh. Di situ saya seketika langsung jatuh, tapi saya tidak pingsan. Saya jatuh saking lemasnya saya, tidak memiliki tenaga, saking mengerikannya mendengarkan suara sisa kubur tersebut. Bahkan saya tidak bisa lari. Jangankan lari saya untuk menggerakkan jari saya pun tidak bisa. Sampainya saya dengarkan suara sisa kubur tersebut. Di situ saya meneteskan air mata karena saking mengerikannya itu. Sampainya kurang lebih
1 atau 2 menit saya mendengarkan suara sisa kubur tersebut. Lalu 5 menit kemudian saya baru bisa bangun. Karena saya masih lemas tuh. Tenaga saya hilang semua. Saya berdiri, melihat sekeliling masjid tidak ada siapa-siapa. Melihat sekeliling masjid, saya lihat juga asrama santri begitu jauh, tidak ada yang mungkin manusia yang berbisik kepada saya. Lalu karena saya masih ragu, tiba-tiba datang kembali Bu. Yang tadi berbisik itu, sampaikan, ini ada malaikat yang mau berbisik kembali. Lalu ada yang berbisik lagi Bu kepada saya, Taufik silahkan dengarkan sekali lagi. Akhirnya saya mendengarkan suara azab kubur untuk yang kedua kalinya Bu. Dan itu Masya Allah jauh lebih dahsyat. Dan efek dari itu Bu, Masya Allahnya kurang lebih 1 bulan saya hilang semangat untuk hidup. Karena saya yakin, aduh ini hidup kayaknya agak gimana gitu. Kita berjuang juga, oh di depan ada sesuatu yang mengerikan, yaitu azab kubur. Selama 1 bulan saya agak sulit mendengar, telinga saya selalu berdenging. Selama 1 bulan saya hilang nafsu makan. Selama 1 bulan pun saya lebih banyak merenung di situ. Nah hikmahnya, alhamdulillah sekarang saya, walaupun ilmu saya terbatas, saya selalu termotivasi. Salah satu motivasi saya ingin bisa diri saya selamat daripada azab kubur. Saya ingin keluarga saya selamat daripada azab kubur. Dan saya ingin juga orang-orang yang saya sayang selamat daripada azab kubur, terlebih daripada azab api neraka. Karena di akhir, ketika saya mendengarkan suara azab kubur tersebut, ketika saya masih tergeletak, lemah, ada bisikan lagi kepada saya yang menyampaikan bahwasanya Taufik, ini adalah suara sisa kubur. Suara atau misalkan siksa api neraka itu jauh lebih dahsyat daripada ini. Taufik silahkan jaga diri Taufik, jaga keluarga, seperti yang kamu sayang, jangan sampai merasakan azab kubur seperti ini. Dari situ saya berazam, setiap saya ketemu orang, ketika saya bisa ajak mereka untuk bisa baik, salah satunya adalah untuk bisa saling menyelamatkan satu sama lain. Ketika nanti di akhirat, saya akan coba ikhtiarkan. Termasuk di dalam agenda program ini, Bapak Ibu semua. Agenda ini memang dinaungi oleh yayasan. Tapi jujur, yayasan ini, tim kami terbatas, ini yayasan keluarga. Dari awal kita menghandle ini, hanya berdua, saya dengan istri. Maka dari itu mohon maaf ketika dan setoran 1 halaman mungkin banyak yang keteteran, karena yang setoran ke kami juga banyak banget. Lalu juga ujian 1 lembar terlebih itu sangat menguras waktu sekali. Mungkin Bapak Ibu selama ini menganggap, oh Global Quran timnya banyak. Tidak. Global Quran itu yang selama ini bergerak saya dengan istri saya. Seperti itu. Dan alhamdulillah yang menguras waktu juga, ini kita membantu kurang lebih 30 lembaga Al-Quran di Indonesia. Seperti itu. Nah Bapak Ibu semua, kembali ke tema kita. Kenapa kita harus berjuang di dalam Al-Quran? Salah satu tujuannya adalah bukan untuk menolong orang lain. Tujuan utamanya adalah untuk menolong diri kita sendiri dan untuk menolong keluarga kita sendiri. Kenapa? Karena saya yakin setelah kejadian itu, salah satu amalan yang paling mudah untuk kita bisa menyelamatkan kita daripada siksa kubur, diantaranya daripada azab api neraka, dan Allah SWT masukkan kita ke dalam surganya Allah SWT, adalah dengan wasilah Al-Quran. Nah, salah satunya harapan saya untuk Bapak Ibu semua setelah pertemuan ini, ketika Bapak Ibu sudah belajar Al-Quran, tidak cukup sampai di situ, tapi juga ajak tetangga kita, ajak keluarga kita untuk sama-sama belajar Al-Quran. Kita saling menyelamatkan, karena Rasulullah SAW sampaikan, sangat sedikit umatku yang masuk surga karena amalnya. Hanya sekian puluh ribu saja yang masuk surga. Bayangkan dari miliaran orang umat Nabi Muhammad, dari yang awal Nabi Muhammad membersamai 14 abad yang lalu sampai umat akhir zaman yang dilahirkan terakhir nanti ketika mendekati hari kiamat, hanya sekian puluh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Tapi Rasulullah SAW sampaikan, akan tetapi sebagian besar umatku itu masuk surga karena ditolong oleh sahabatnya, ditolong oleh keluarganya, ditolong oleh temannya. Maka dari itu kita bentuk pertemanan-pertemanan itu. Tidak mungkin kita bertemu di dunia sekali, 2 kali, di akhirat tiba-tiba hingat. Nah, salah satu pertemanan yang paling melekat
adalah pertemanan di dalam Al-Quran. Sebagaimana dikisahkan juga, ada anak penghafal Al-Quran yang dia Allah takdirkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah masuk ke dalam surga, dia mencari orang tuanya dan tidak ketemu. Karena memang ditakdirkan orang tuanya memiliki dosa sehingga orang tuanya dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Lalu si anak ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencari orang tuanya dan diizinkan dan didapati dia menemukan orang tuanya ada di dalam neraka. Di situ anak tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menolong orang tuanya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada si anak menghafal apa itu, udhulul jannah, masuk kamu nak ke dalam surga. Kamu sudah layak masuk ke dalam surga, amal kamu sudah cukup, amal kamu sudah banyak. Tapi anak tersebut bilang, la yadkhulul jannah hatta yati abauna wa ummahatuna. La yadkhulul jannah hatta yati abauna wa ummahatuna. Aku tidak akan masuk surga, aku tidak mau masuk surga sampai aku bisa menggandeng kedua orang tua. Nah, itu salah satu wasilah yang banyak menyelamatkan umat Nabi Muhammad. Entah itu anak yang menyelamatkan orang tua yang menyelamatkan anak, atau sahabat kita yang menyelamatkan kita yang menyelamatkan sahabat kita. Nah, maka dari itu, pertemuan kita di Ramadan ini harapan saya menjadi keluarga, tidak hanya pertemuan singkat dan terbatas hanya di bulan sesi Ramadan saja, tapi juga lebih daripada itu kita tetap berinteraksi sampai kapanpun Bapak Ibu membutuhkan saya, bisa menghubungi saya, dan harapannya kita bisa bertemu, kita bisa menjadi keluarga di dunia dan di akhirat. Itu mungkin Bapak Ibu sedikit tauji atau sharing saya untuk Bapak Ibu. Kenapa saya baru buka sekarang, kenapa saya mengagendakan agenda pelatihan ini. Bahkan saking takutnya saya Bapak Ibu semua terhadap pengalaman saya itu, saya berikhtiar salah satu caranya sepertinya agar saya bisa selamat daripada azab kubur dan azab api neraka, saya harus banyak membantu anak-anak untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Kalau 10 penghafal Al-Quran tidak cukup untuk menyelamatkan saya bikin 100 anak penghafal Al-Quran. Kalau 100 tidak cukup, kita bikin 1000. Masa insya Allah, saya yakin dari sekian banyak anak yang kita bantu untuk bisa menghafalkan Al-Quran, dari 100 anak yang kita bantu untuk bisa menghafalkan Al-Quran, mudah-mudahan ada salah satu anak yang bisa menyelamatkan kita, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah SWT. Dan kita pun sama, kita bisa menyelamatkan keluarga-keluarga kita. Jadi marilah kita perbanyak pertemanan kita, pertemanan-pertemanan orang yang akan mendapatkan atau akan menyelamatkan kita di akhirat ya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baik Bapak Ibu. Itu sedikit sharing dari saya terkait kenapa kita harus tetap berjuang di dalam Al-Quran. Sampai di sini ada yang mau di-sharingkan atau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya masuk ke agenda selanjutnya, yaitu saya ingin menawarkan bantuan kepada Bapak Ibu semua untuk Bapak Ibu semua mulai berdakwah untuk masyarakat melalui lembaga pendidikan. Baik, ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada yang mau bertanya, dibuka suaranya terlebih dahulu. Ustaz, silakan. Ustaz Andi Pak, ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, saya izin lanjutkan. Baik Bapak Ibu, saya tidak hanya memotivasi Bapak Ibu semua untuk bisa berdakwah di dalam lembaga atau di dalam Al-Quran, tapi juga ikhtiar kami, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk langsung action, untuk langsung terjun, membuat lembaga pendidikan sendiri, atau membantu lembaga pendidikan yang Bapak Ibu kenal. Insya Allah, Global Indonesia menyediakan fasilitas bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki TPA, TPQ, rumah Quran atau kampung penghafal Al-Quran. Kita tidak memberikan bantuan dalam segi fisik, tapi kita memberikan bantuan dalam segi program. Seperti itu, Bapak Ibu semua. Apa yang kita bantu? Nah, Bapak Ibu semua, bagi Bapak Ibu semua yang ingin membuat TPA, TPQ, dan segala macamnya, insya Allah kita bisa bantu. Pertama, kebutuhan wakaf Al-Quran. Bapak Ibu butuh wakaf Al-Quran, silakan mengajukan. Nanti link Google Form-nya akan saya kirimkan via Japri.
Jadi setelah agenda pelatihan ini, Bapak Ibu khusus yang hadir pada sesi Zoom untuk sesi yang pertama ini, saya tidak akan share Google Form ini kepada grup. Kenapa? Karena saya menghargai kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam agenda murojaah ini. Nah, apa yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu? Pertama adalah bantuan wakaf Al-Quran sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Mohon untuk pengajuan wakaf Al-Qurannya dihitung dengan baik dan dihitung dengan matang, tidak perlu dilebihkan. Misalkan jumlah santrinya ada 50, silakan Bapak Ibu mengajukan 50. Seperti itu. Kenapa? Karena kami menjaga amanah daripada para donatur. Di kita ada contoh misalkan Ibu Zulhijjah, beliau ingin terlibat di dalam wakaf Al-Quran, beliau wakaf 100.000 yaitu 3 Al-Quran Bapak Ibu. Dan Masya Allah, untuk beliau bisa berwakaf 100.000 itu, beliau harus pergi ke bank untuk bisa mentransferkan uang tersebut. Lalu juga tahun kemarin, saya menangis ketika ada salah satu peserta yang minta wakaf Al-Quran, saya sudah kirimkan wakaf Al-Quran, sebagai ucapan terima kasihnya, beliau berwakaf Al-Quran 100.000 dan itu menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam untuk ke bank. Dari daerahnya ke kota, itu sampai sebegitunya. Jadi nanti insya Allah, Bapak Ibu yang menginginkan wakaf Al-Quran kita akan penuhi. Lalu juga tidak perlu khawatir bagi yang belum memiliki yayasan, untuk sementara ataupun selamanya boleh menghidup ke yayasan kami, Yayasan Global Quran Indonesia, sebagaimana rekan-rekan kita yang lain. Banyak pesantren, banyak sekolah, banyak rumah Quran, TPA, TPQ yang menghidup kepada yayasan kami. Harapannya apa? Harapannya supaya Bapak Ibu tetap bisa nyaman menjalankan kegiatan dakwahnya, karena di zaman sekarang butuh sangat penting legalitas lembaga, karena kalau sekiranya tidak ada legalitas lembaga, sah-sah saja ketika lembaga pendidikan yang Bapak miliki atau yang Ibu miliki dibubarkan atau diberhentikan. Lalu yang selanjutnya, kita juga sediakan rekening virtual account untuk lembaga Bapak Ibu. Rekening virtual account ini adalah rekening yang bisa Bapak Ibu gunakan, baik itu untuk fundraising, misalkan sebagai contoh di Kampung Penghafal Al-Quran sebelumnya tidak memiliki sekolah, akhirnya kita bantu rekening, kita bantu fundraising. Alhamdulillah sekarang sudah memiliki sekolah yang layak. Dalam waktu 1 tahun mereka fundraising tuh Bu, kurang lebih terkumpul dana 1,5 miliar. Lalu juga Kampung Penghafal yang Quran yang di Karawang juga sama, dan rumah Quran yang lain juga sama, ada yang pemulahan. Semua fasilitas ini kami berikan gratis. Dan ini untuk yang sesi pertama, insya Allah wakaf Al-Quran kita akan kirimkan di hari Selasa, dan semuanya gratis Bapak Ibu semua, dari mulai biaya kirim segala macamnya. Kalau misalkan Bapak Ibu semua kemarin, misalkan kenapa kemarin wakaf kemarin itu kita infak biaya kirim. Nah, untuk wakaf Al-Quran yang kemarin itu adalah wakaf Al-Quran dari saya pribadi. Di awal saya mewakafkan 200 Al-Quran untuk Bapak Ibu semua. Karena dana kami terbatas, jadi kami minta bantuan Bapak Ibu semua untuk mengganti biaya kirimnya. Seperti itu. Nanti bagi Bapak Ibu yang menginginkan fasilitas tadi, setelah agenda pelatihan Zoom ini, silakan japri ke saya, kirim WA ke saya dengan format Ustaz saya ikut Zoom, supaya saya bisa tahu mana yang ikut Zoom sama yang tidak ikut Zoom. Kalau Bapak Ibu sudah kirim pesan tersebut kepada saya, insya Allah saya akan kirimkan link Google Form pengajuan bantuan wakaf Al-Qurannya. Lalu juga minimal di awal kita akan berikan spanduk dengan nama lembaga Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu yakin bahwa saya ingin memulai lembaga tersebut. Yang di spanduk tersebut sudah tercantum nama Bapak, nomor WhatsApp Bapak Ibu semua, nomor rekening, dan legalitasnya. Insya Allah seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mau nanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Satu persatu ya Bu. Saya izin tunjuk pertama Ibu Fatmi. Silakan Ibu Fatmi. Iya. Saya Ustaz ya. Silakan Ibu Fatmi. Iya, saya mau nanya Ustaz. Ini kan saya masih punya cita-cita nih, bukan untuk sekarang saya buat. Saya ingin suatu saat saya bisa punya gitu Ustaz. Apakah nanti saya misalnya nih 2 bulan lagi saya buka, apakah saya masih punya kesempatan untuk dapatkan fasilitas ini gitu? Apakah ini berlaku untuk saat ini atau misalnya 2 bulan lagi saya masih bisa
punya kesempatan untuk mendapatkannya. Terus saya juga masih awam untuk tentang programnya Ustadz. Kalau kita buka itu programnya apa aja yang kita jalankan gitu. Baik, Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Izin jawab satu persatu ya, Ibu Fatmi dari Medan. Ibu baru bergabung atau dari awal, Bu? Dari awal Ustadz. Oh, dari awal. Saya kira karena hari ini ada peserta baru dari Medan ingin membuka kampung penghafal Al-Quran. Saudaranya membuka kampung penghafal Al-Quran di Kerawang dan beliau ingin mengadopsi di Medan. Nah, buat Bu Fatmi yang ingin memiliki lembaga tersebut, tapi tidak sekarang, misalkan Ibu mau mempersiapkan dulu, silakan Bu. Selama wakaf Al-Quran yang masih tersedia, insya Allah kita akan berikan. Dan walaupun tidak tersedia wakaf Al-Quran, biasanya kita ikhtiarkan, baik itu dari wakaf kami pribadi maupun dari teman-teman. Seperti itu. Baik Ibu Fatmi, insya Allah. Yang penting Ibu Fatmi save nomor saya saja. Selanjutnya Ibu Fauza. Silakan Ibu Fauza. Assalamualaikum Ustadz. Afwan bertanya. Silakan Ibu. Boleh dibuka Alhamdulillah. kameranya Bu? Bisa jelek jaringanku Ustadz karena iya. Baik. Silakan Ibu. Afwan Ustadz. Begini Ustadz, alhamdulillah saya kan sudah pembina TPA, tapi program untuk menghafal belum ada. Jadi kebetulan kemarin saya sudah wakaf, sudah ambil wakaf Al-Quran Mutkin, dan ini sudah sementara saya terapkan. Alhamdulillah, masya Allah, anak-anak saya sudah ada beberapa yang selesai, dan yang itu yang saya mau bertanyakan juga, apakah saya bisa mendapatkan sertifikat buat anak-anak santri saya? Yang kedua, ini kan kemarin saya hanya mendapatkan 3 dari dari yang kemarin saya wakafkan seperti anjuran Pak Ustadz kemarin. Jadi saya kan mewakafkan jadi saya mendapat 4 buku Mutkin, alhamdulillah. Cuman kan santri saya kan agak banyak ya. Dan saya ingin ceritanya ini akan menjadi program saya buat keseterusannya seperti yang barusan Ustadz ceritakan. Alhamdulillah anak-anak juga senang lihat bukunya, masya Allah. Dia lihat cepat sekali, dia bisa paham mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang salah. Jadi dia sudah tahu dan itu sudah saya terapkan, alhamdulillah. Nah, maksud saya begini Pak Ustadz, apakah program saya ini harus mengikuti programnya Global Quran anunya Pak Ustadz? Dan nanti kalau misalnya itu, apakah saya bisa meminta wakaf Al-Quran juga untuk santri saya yang lain? Syukran Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Fauza. Ibu Fauza dari Sulawesi ya Bu? Iya Ustadz. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu semua, izin saya informasikan, bantuan daripada kami Global Quran Indonesia tidak mengikat. Izin share screen lebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, bantuan dari kami dari Global Quran Indonesia tidak mengikat Bapak Ibu. Misalkan kan sering bantuan dari yang lain itu kita nerima wakaf Al-Quran, kita ingin hidup yayasan segala macam, tapi programnya harus seperti ini, harus seperti itu. Kita tidak butuh. Pokoknya kita membebaskan sebebas-bebasnya selama itu di dalam kebaikan dan memang tidak menyimpang, silakan seperti itu. Karena misalkan kita kan saat ini mengelola banyak sekali lembaga, mereka dengan ciri khasnya masing-masing, itu kami persilakan. Harapan kami tidak ingin besar, lembaga kami tidak ingin besar. Harapan saya adalah Al-Quran ini yang semakin besar, Al-Quran ini yang semakin bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Tidak perlu Global Quran itu besar. Saya pun membuat Yayasan Global Quran ini, namanya pun hanya ditentukan sebentar, Bu. Hanya sebagai legalitas saja, supaya saya bisa membantu teman-teman yang lain. Nah, untuk Ibu, terutama untuk Bapak Ibu, khusus peserta yang hari ini hadir di Zoom, insya Allah tadi teknisnya silakan Bapak Ibu WA ke saya, Ustaz saya ikut Zoom, nanti saya akan kirimkan link Google Form-nya, nanti Ibu silakan isi di situ, ada pengajuan wakaf Al-Qurannya, jumlahnya berapa, segala macamnya, insya Allah kita lengkapi semuanya. Seperti itu Ibu. Alhamdulillah Ibu Fauzia. Misalkan Ibu butuh 100 Al-Quran, insya Allah kita penuhi. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Dari Ibu Oki, silakan ada yang mau bertanya Ibu Oki. Assalamualaikum Ustadz. Ini kebetulan
saya sudah ada tempat buat mengaji di rumah anak-anak. Ada sekitar 20 anak. Kemarin saya sudah WA ke Ustadz. Memang kendala saya itu di hafalannya. Memang anak-anak itu sudah, jangankan anak-anak, saya juga begitu Ustadz. Udah hafal bagian ini, hafal bagian yang lain, lupa lagi yang itu. Mungkin karena kurang murojaah gitu ya. Yang ingin saya tanyakan itu adalah, untuk sementara ini kan saya belum menerapkan hafalan mutkin ya ke anak-anak. Kemarin itu saya menerapkan hafalan dengan beserta arti gitu. Ini rencana saya ke depannya karena saya merasakan lebih mudah untuk menghafal dengan metode mutkin ini. Karena apa? Karena anak-anak tidak ditegur langsung saat mereka salah gitu. Seperti yang Ustadz bilang tadi, setelah ditegur langsung blank, hafalannya lupa semua gitu ya. Makanya saya memilih menggunakan metode ini. Tempat mengaji di rumah saya ini belum ada lembaganya Ustadz, belum ada lembaga resminya. Mungkin saya juga ingin bergabung dengan Ustadz secara legalitasnya. Terus seterusnya, seandainya ke depannya ada penambahan dari santri, itu bagaimana Ustadz? Baik Bapak Ibu semua, yayasan ini saya sudah wakafkan untuk umat. Siapapun yang membutuhkan legalitas dari Global Indonesia, silakan Bapak Ibu. Makanya nanti insya Allah saya kirimkan Google Form-nya. Langsung japri, Bapak Ibu silakan japri saya, Ustadz saya ikut Zoom, atau saya Ustadz tadi sudah ikut Zoom, saya akan kirimkan Google Form-nya. Kenapa? Saya hanya mengirimkan kepada sesi yang ini, ikhtiar lebih pun akan mendapatkan hasil yang lebih. Nah, Bapak Ibu semua adalah 30 orang yang hadir di antara sekian banyak peserta, dan tentunya Bapak Ibu lebih serius di dalam belajar Al-Quran ini. Ketika Bapak Ibu serius, insya Allah kami pun akan jauh lebih serius. Nah, izin saya sampaikan, insya Allah ketika kami memiliki persediaan wakaf Al-Quran yang memadai, berapapun kebutuhan Bapak Ibu, insya Allah kami akan berikan. Catatannya satu Bu, kami tidak pernah mengirimkan wakaf Al-Quran sebelum pesertanya itu di training seperti yang kemarin Bapak Ibu dapatkan. Itulah perbedaan wakaf Al-Quran di kami dengan lembaga-lembaga yang lain. Maka dari itu, saya tidak berani wakaf Al-Quran hanya ngasih Al-Quran begitu saja. Karena Al-Quran ini butuh dipakai, butuh dibaca, bukan hanya disimpan di masjid atau di TPA-nya. Karena kebanyakan wakaf Al-Quran itu hanya sebatas formalitas. Nah, saya tidak mau. Bahkan Ramadan kemarin itu, Masya Allah tuh, kita baru tuntas menyalurkan 1 tahun, karena titiknya yang begitu banyak, 500 titik, stok Al-Qurannya Alhamdulillah tersedia waktu itu, namun biaya operasionalnya tidak ada, sehingga kita nabung, nyicil, ketika bisa ngirim 1 titik kita kirimkan. Mohon doanya mudah-mudahan kita bisa, Allah mudahkan rezekinya untuk bisa mendukung Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, di dalam Al-Quran hafal metode mungkin itu, Bapak Ibu semua, di situ sudah sangat lengkap. Di Al-Quran ini, Bapak Ibu, jadi ngeblank. Nah, di Al-Quran ini sudah jelas, hafal mungkin ini tidak hanya sebatas Al-Quran, tapi Al-Quran ini juga sebagai buku setoran hafalan. Maka dari itu memang di Al-Quran metode mungkin, nanti saya share link panduan metode mungkinnya. Al-Quran metode mungkin ini sebagai buku setoran, sebagai buku murojaah, sebagai buku penghubung, sebagai buku ujian tahfiz 1/4 juz, setengah juz, 3/4 juz, ujian 1 juz, murojaah sampai hafalan dia mungkin. Jadi insya Allah kalau Bapak Ibu menerapkan metode ini kepada anak-anak, anak-anak Bapak Ibu bisa hafalannya mungkin di sini standarnya adalah ketika setoran 1 juz, insya Allah kesalahannya di bawah 5, 1-5, atau bahkan banyak santri-santri kita yang dari daerah, kemarin dari Sulawesi, minggu kemarin mengajukan 12 sertifikat, dan hampir semuanya santrinya ketika setoran 1 juz tidak ada kesalahan. Lalu beberapa hari yang lalu juga dari Sumatera mengajukan sertifikat, santrinya hafal 2 juz, hanya salah 1, hanya salah 2. Seperti itu. Semuanya lengkap, Bu. Sampai rapot hafalan di sini ada, sampai pengajuan sertifikat di sini ada. Seperti itu. Bahkan beberapa santri di daerah, di Sulawesi, kemarin Sulawesi, Sumatera, santrinya mau mendaftarkan beasiswa, alhamdulillah kami fasilitasi sertifikat dari sini. Caranya gampang, cukup tinggal di-scan saja.
Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya lagi? Soal nanti petunjuk lengkapnya saya akan share ke grup WA. Ibu Sri Amini, silakan Ibu. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur sekali bertemu dengan program Ustadz ini. Kami berdua ini mau bertanya berdua. Saya dulu. Untuk di tempat saya ini alhamdulillah sudah buka rumah Quran, namun belum ada legalitas, baru sebatas sampai ke RT saja. Mungkin nanti apabila diizinkan mungkin bisa menginduk di tempatnya Ustadz. Silakan. Nah, untuk program mungkin ini saat ini di RQ saya ini fokusnya di masih belajar dari awal gitu Ustaz. Pokoknya dari nol sekali saya lebih fokusnya itu membantu ibu-ibu yang sudah usia 30-40-an ke atas gitu Ustaz. Jadi santri saya itu ibu-ibu yang udah tua. Ada juga sih anak-anak, cuman awalnya itu dari ibu-ibu. Apakah bisa di mix gitu Ustaz, antara mereka yang baru belajar terus ada tahfidnya juga gitu. Nah, kemudian kalau untuk anak-anak ya yang ada ini masih belajar juga, masih belajar membaca. Nah, apakah bisa itu berbarengan begitu programnya? Mungkin berapa hari untuk belajar membacanya, berapa hari untuk tahfidnya begitu. Baik. Bapak Ibu, suara saya jelas tidak Bu? Mohon maaf jaringannya sedikit bermasalah. Ya, jelas Ustaz. Jelas. Saran saya Ibu bisa berbarengan. Contoh misalkan di kampung penghafal Al-Quran, walaupun santrinya kecil-kecil, masih usia PAUD, usia TK, usia SD sampai usia SMA, di sana mereka semuanya belajar tahsin dan tahfidz secara berbarengan. Kenapa? Karena Al-Quran itu Bu, pahalanya banyak. Ketika kita membacanya, begitu berlimpah pahala yang kita dapatkan. Sebagai konsekuensi, ketika kita mendapatkan, contoh misalkan kerja nih, ketika kita kerja mendapatkan gaji yang besar, otomatis effort atau pekerjaan yang kita berikan pun kepada pekerjaan tersebut akan jauh lebih besar. Gaji itu akan sebanding dengan pekerjaan kita. Nah, begitu pun juga dengan pahala. Allah SWT berikan pahala yang besar di dalam Al-Quran, maka konsekuensinya apa? Butuh perjuangan. Maka salah satu ciri khas daripada Al-Quran adalah sifatnya menjenuhkan ketika belajar itu, terutama belajar tahsin. Saya pernah membuat daurah tahsin 5 hari. Di situ pesertanya ibu-ibu, kurang lebih ada 50 orang, usianya di atas 40 tahun semua. Di 5 hari tersebut saya mengajarkan tahsin yang mudah. Yang penting mereka tertarik dulu dengan Al-Quran, belajar baca dulu. Yang penting dia bisa baca dulu sambil menghafalkan Al-Quran. Di hari kelima, beberapa ibu-ibu nangis Bu. Kenapa? Ustaz, saya belajar tahsin 6 tahun belum lulus katanya. Tapi di sini saya memahami tahsin dari Ustaz begitu mudahnya, dan hanya dalam 5 hari saya bisa menghafalkan surat An-Naba 1 halaman. Di situ mereka bersyukur. Nah, saya sih beranggapan Bu, kenapa salah satu penyebab di Indonesia ini 65% sampai 70% masyarakat di kita itu masih buta huruf Al-Quran karena pembelajaran Al-Quran di kita yang kurang menarik. Dan salah satu penyebab pembelajaran Al-Quran itu tidak menarik karena pembelajarannya sulit atau standarnya terlalu tinggi. Seharusnya masyarakat itu didekatkan dulu dengan Al-Quran, dia mau dulu belajar Al-Quran, baru kita perbaiki sedikit demi sedikit. Termasuk juga dimutin. Gitu. Jadi berbarengan antara tahsin dan tahfidz. Kalau tahsin itu menjenuhkan, kenapa? Belajar terus aja di situ tanpa terlihat capaiannya. Tapi kalau belajar tahfidz berbeda. Hari ini hafal 2 ayat, besok hafal 3 ayat, besok hafal 4 ayat tuh. Di anak-anak tuh tervisualisasi, oh, alhamdulillah hafalannya nambah. Dan dengan menambah hafalan juga itu sekaligus juga memperbaiki tahsin, karena kami terapkan di kampung penghafal Al-Quran, ketika kami jelaskan gunnah itu 3 ketukan, ihfa itu 3 ketukan, mereka nggak paham tuh Bu, untuk anak-anak kecil. Akhirnya kita talakikan saja surat An-Naba dengan tahsin yang betul, mereka mikir sendiri, oh nun ditasdid, ditahan 3 ketukan tuh maksudnya ini, oh gunnah itu maksudnya ini, oh ihfa itu maksudnya ini. Gitu. Biasanya seiring, anak yang tahsinnya bagus, hafalannya juga bagus, anak yang hafalannya bagus juga tahsinnya bagus. Seperti itu Bu, saran saya beriringan. Selanjutnya boleh Ibu Hamaria. Ustadz,
saya mau tanya juga, mungkin ya hampir sama Ibu Sri, cuma saya kebalikannya, di rumah saya itu saya buka penitipan. Alhamdulillah anak-anak ini selama ini saya tahsinkan hafal di juz amma itu dengan adanya metode mungkin gimana Ustadz kalau misalkan kita sekalian sama orang tuanya kita bergabung misalkan buku ini kami buat buat anak sama orang tua orang dari wali muridnya gitu. Maksudnya pengajuan wakafnya Ibu atau bagaimana? Nggih, kalau selama ini kan anak-anak di penitipan itu tidak cuma dititipin aja, saya ajarin juga yang hafalan. Dengan adanya metode ini, bolehkah Ustadz misalkan kita kan kita kasihkan ke anak ini sekalian dipandu sama wali orang tuanya. Oh baik. Untuk teknis pembelajaran bebas Bu. Senyamannya Ibu saja dan senyamannya Bapak Ibu semua karena Bapak Ibu yang lebih memahami di lapangan. Intinya metode itu hanya sebatas cara saja. Mudahnya bagaimana silakan Ibu lakukan. Hanya saja kami membantu dari sisi kebutuhannya. Ibu butuh Al-Quran berapa, insya Allah selama stok Al-Quran di kami mencukupi, kami akan bantu. Dan kami akan prioritaskan pertama untuk Ramadan ini adalah bagi Bapak Ibu yang hadir pada sesi Zoom hari ini. Seperti itu. Seperti itu ya Bu, nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bagi Bapak Ibu semua, karena waktu kita juga yang terbatas, boleh nanti ditanyakan Japri, WA ke saya atau via telepon boleh. Baik, selanjutnya Ibu yang bertanya, Ibu Hamaria, silakan Ibu Hamaria. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, silakan. Di tempat saya itu ada namanya Sanggar Iqra, tapi ini khusus untuk ibu-ibu yang usianya sekitar 40-an, 50-an tahun. Menjadi pertanyaan saya itu apakah metode mungkin ini cocok untuk ibu-ibu yang seusia yang seperti itu, Pak Ustadz? Baik Ibu. Untuk metode mungkin cocok Bu, digunakan oleh semua usia. Kita membuat PAUD tahfiz di Jakarta, PAUD tahfiz yang Mabi, lulus PAUD hafal 1 juz, itu jadi salah satu PAUD percontohan di Indonesia. Itu anak-anak kecil baru usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun menghafalkan Al-Quran hafal 1 juz. Itu bisa. Kita SD juga banyak yang menggunakan metode mungkin, usia SMP juga banyak, SMA juga banyak, bahkan sampai orang dewasa pun banyak. Kita juga pernah membuat pelatihan khusus untuk lansia di usia 50 tahun ke atas, ibu-ibu. Harapan kami mereka bisa lebih interaksi dengan Al-Quran karena mereka mengeluhkan, Ustadz kami agak sedikit kesulitan di dalam membaca Al-Quran karena pandangan kami sudah kabur. Akhirnya kita ajarkan menghafalkan surat An-Naba. Saya bilang tidak perlu hafal banyak, sedikit demi sedikit, nggak apa-apa. Atau hanya hafal surat An-Naba 10 ayat pun nggak apa-apa. Yang penting ibu hafal, ketika ibu pengen baca Quran, silakan murojaah hafalan tersebut. Karena untuk melihat Al-Quran, Al-Qurannya sudah tidak terlihat. Mungkin nanti yang menjadi kendala adalah yang sedang saya istiharkan, yang saat ini tersedia wakafnya adalah Al-Quran hafalan metode mungkin yang ukurannya untuk anak-anak dan remaja Bu. Nah kalau misalkan untuk lansia biasanya kita cetak ukuran yang besar, ukuran A4. Itu pun kadang-kadang masih banyak orang tua yang Ustadz tulisannya masih kecil, padahal udah saya buatkan Al-Quran itu sangat besar sekali. Seperti itu. Iya betul Pak Ustadz, itu harus yang besar. Harus yang besar, bahkan Bu saya bikin Al-Quran mungkin ini saya bikin seukuran karton Bu. Iya. Untuk mengajarkan ibu-ibu tuh. Baik Ibu, insya Allah nanti kalau ada yang masih butuh ditanyakan kita ini. Bapak Ibu saya lanjut ya ke materi terakhir atau agenda terakhir. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh langsung jawab ke saya karena waktu yang terbatas. Intinya bagi Bapak Ibu yang membutuhkan wakaf Al-Quran, bagi Bapak Ibu yang mau membuat lembaga pendidikan Al-Quran tapi tidak punya yayasan, bingung mau ngapain segala macamnya, boleh japri saya. Ustadz saya sudah ikut Zoom. Nanti saya akan kirimkan link Google Form-nya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa langsung membuka lembaga pendidikan Al-Quran. Misalkan Ustadz saya mau bukanya nanti bulan Syawal, silahkan mengajukan sekarang karena untuk yang sesi sekarang semua biaya kirim insya Allah kami tanggung insya Allah. Nah selanjutnya sebentar saya share.
Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk menjadi volunteer wakaf karena kebutuhan wakaf Al-Quran sebelum masuk ke Ramadan itu yang mengajukan Al-Quran ke saya, kami kalkulasi itu estimasinya 10.000 Al-Quran. Nah, namun sampai hari 18 Ramadan ini kami baru bisa memenuhi 14% dari total kebutuhan. Maka dari itu sepertinya kalau kami hanya berjuang sedikit orang akan cukup sulit untuk memenuhi kebutuhan itu. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk sama-sama menjadi volunteer wakaf Al-Quran. Karena kalau misalkan saya mencari Al-Quran, saya dapat 100 Al-Quran, Ibu mencari Al-Quran juga dapat 100 Al-Quran, kalau dikumpulkan menjadi banyak tuh. Seperti itu. Dan volunteer wakaf ini juga kami khusus hanya berikan kepada guru-guru Al-Quran. Kenapa? Ketika saya membuat program ini, Al-Qurannya kami mencetak sendiri, Bu. Harga jual Al-Quran itu, Al-Quran mungkin ini 30.000, rata-rata 35.000 sampai 40.000. Nah, karena kami cetak sendiri, jadi ada selisih tuh dananya lebih murah. Misalkan paket wakaf 100.000, nah biaya cetaknya itu kurang lebih di angka 60.000. Jadi ada keuntungan 40.000. Keuntungan itulah yang kita gunakan untuk cetak spanduk, untuk membantu guru-guru ngaji, itu untuk gajinya, karena banyak guru-guru bilang kami yang untuk makan saja sangat sulit. Bahkan ketika kemarin COVID, ada beberapa guru-guru kami yang baru cerita kepada kami bahwasanya mereka sudah 3 hari tidak memiliki nasi. Nah, itu yang saya gunakan untuk membantu mereka. Lalu juga untuk membuka rumah Quran, kampung penghafal Al-Quran keuntungan tersebut. Nah, bagi Bapak Ibu yang bersedia menjadi volunteer wakaf, dari keuntungan tersebut kami bagi tuh untuk Bapak Ibu. 20%-nya untuk Bapak Ibu. Misalkan ada yang wakaf 100.000, maka kami berikan sebagai upahnya untuk Bapak Ibu tuh 20.000, seperti itu. So, nanti saya share ke grup. Harapan saya Bapak Ibu bisa gabung menjadi volunteer wakaf karena ikhtiar kita sangat dibutuhkan oleh anak-anak penghafal Al-Quran. Sebagai contoh, ini anak penghafal Quran di kampung penghafal Al-Quran di Sukabumi. Ini anak kembar 3, Bu. Orang tuanya semuanya di Papua, tidak memiliki biaya untuk sekolah, boro-boro untuk sekolah, Bu. Untuk makan sehari-hari aja susah. Alhamdulillah dengan program yang seperti ini, mereka bisa belajar Al-Quran. Sekarang mereka hafalannya sudah hampir 2 juz. Dan Masya Allah, mereka sudah banyak yang menawarkan beasiswa. Seperti itu dari Al-Quran. Nah, harapan saya semakin banyak orang-orang, anak-anak yang seperti mereka yang dibantu atas wasilah Al-Quran. Kalau sekiranya Al-Quran di kami sekarang baru terbatas di angka 1.400-an wakaf Al-Quran, berarti baru 1.400 penghafal Quran yang bisa kita bantu. Tapi kalau sekiranya kita bersama-sama mengumpulkan wakaf Al-Quran, insya Allah akan semakin banyak anak-anak penghafal Al-Quran atau anak-anak calon penghafal Al-Quran yang bisa kita bantu. Seperti itu Bapak Ibu, insya Allah nanti link atau penawaran untuk menjadi volunteernya saya share ke grup, insya Allah nanti akan di-follow up oleh admin. Seperti itu. Alhamdulillah. Lalu izin informasikan yang terakhir, insya Allah setelah agenda ini saya akan share link pengajuan sertifikat peserta pelatihan ke grup. Insya Allah sebelum kami berikan sertifikat pelatihan sebagai tanda bukti Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan tahfidz Mutin bulan Ramadan. Lalu bagi Bapak Ibu yang sudah hafal surat An-Naba dan sedang proses menghafalkan surat An-Nazi'at, saran saya terus Pak dilanjutkan, terus perlu dilanjutkan sampai nanti di akhir Ramadan. Hafalan Bapak Ibu misalkan tidak tuntas 1 juz pun tidak mengapa, insya Allah nanti kami akan berikan sertifikat hafalan. Nah, insya Allah sertifikat hafalan itu akan kami berikan linknya di Ramadan hari terakhir. Seperti itu ya Bu. Alhamdulillah materi saya sampai di sini cukup. Ada yang terlebih dahulu sebelum saya tutup? Afwan, Ustadz izin bertanya. Silahkan Ibu Hamaria ya? Apa Ibu Supadmi? Supatmi, Ustadz. Silakan Ibu Supadmi. Iya. Afwan, kalau misalnya untuk diri sendiri Ustadz, cara memotivasi, mungkin tadi awal sempat diutarakan Ustadz, cuma saya tadi sempat keluar, kemudian masuk lagi di Zoom ini.
memotivasi diri sendiri gitu Ustadz, apabila kita sedang futur ya, biasanya kan kalau habis haid atau apa gitu kadang untuk memulai lagi itu susah gitu Ustadz, itu bagaimana gitu? Kalau saran saya sih Bu, segala sesuatu yang didapatkan dengan mudah akan mudah juga hilangnya. Nah, kalau berdasarkan pendapat saya, kalau saya boleh usul, agar untuk menjaga kita itu tidak mudah futur, kalau misalkan Ibu pengen menghafalkan Al-Quran, bertahap saja Bu, hafalkan satu ayat, baca terjemahnya, maknai ayatnya, lalu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ini ada ayat tentang sedekah. Ibu baru nambah hafalan kayak selanjutnya kalau Ibu sudah bersedekah. Itu jauh lebih kuat. Bahkan ketika Ibu nanti sholat, walaupun ayatnya mungkin pendek, itu saja mengulang, tapi Ibu ketika sholat itu, ya Allah menjiwai. Ketika ayat tersebut menyampaikan tentang surga, Ibu tersenyum-senyum. Ibu berdoa kepada Allah supaya Allah berikan anugerah tersebut. Ketika ayat tersebut berbicara tentang neraka, Ibu paham, oh ini ayat tentang neraka. Di situ Ibu sedih merasakan. Nah, itu baru kita akan merasakan nikmatnya Al-Quran. Kalau kita mengejar pengen hafal 1 juz, pengen hafal 2 juz, itu justru menjadi beban, Bu. Beban itu ketika harapan yang tinggi tidak sesuai dengan ekspektasi kita mencapainya. Nah, kalau saran saya sehari 1 ayat, sehari 1 ayat. Saya punya peserta pelatihan Bu dari Cikarang. 3 tahun yang lalu ikut pelatihan dengan saya. Terus beberapa bulan yang lalu komunikasi ke saya, Ustadz, setelah pelatihan itu saya nyicil menghafalkan Al-Quran sehari 1 ayat, sehari 1 ayat. Alhamdulillah Bu sekarang sudah hampir 5 juz katanya. Masya Allah. Dan 5 juznya itu mungkin Bu, lancar, dan dia tidak merasa beban untuk menjaga hafalannya karena menghafalnya sedikit demi sedikit. Hafal yang sudah didapat juga bisa dijaga dengan maksimal, dan dia memahami apa setiap ayat yang dibacanya. Seperti itu, Ibu. Pertanyaan saja, Ustaz Hamzah. Silakan Ustaz Hamzah. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Hamzah asli mana Ustaz? Dari mana? Aslinya sekarang tinggal di Bangkinang, Ustaz. Di mana? Di Bangkinang. Bangkinang tuh di pulau mana, Ustaz? Di Riau, Ustaz, Sumatera. Oh, Riau, siap, Masyaallah. Riau. Ya, saya punya santri dari Riau. 2 tahun yang lalu saya diwakafkan Villa Bu di Jogja, ada kolam renangnya segala macam. Lalu saya kirimkan santri saya dari Riau ke sana untuk pimpin pesantren. Masya Allah. Gimana Ustaz? Ya Ustaz, saya kan sebenarnya udah lama nih pengen cita-cita pengen bangun rumah Quran sendiri kan. Tapi masih takut Ustaz. Kan sekarang kita kerja di tempat orang gitu kan. Sedangkan kita pengen buka sendiri cuman masih takut gitu. Kalau kita buka sendiri kan takutnya penghasilan kita udah nggak ada lagi. Tentu kita dari nol lagi, dari bawah. Apalagi saya pengen bangunnya di kampung. Itu ekonominya menengah ke bawah semua, Ustaz. Baik, paham. Nah, itu dia Bapak Ibu yang jadi pemikiran kami. Maka dari itu kita kan bikin yayasan tuh. Salah satunya setiap lembaga kita berikan rekening. Karena ada orang-orang yang seperti Ustaz Hamzah. Dia ingin berjuang di kampungnya karena di kampungnya memang membutuhkan Al-Quran, tapi di lain sisi kita juga butuh penghidupan. Nah, kita insya Allah bantu Ustaz untuk mencarikan gimana caranya supaya guru-guru kita tuh tetap bisa makan. Itu. Nah, saat ini ada cukup guru yang kami bantu Ustaz untuk setiap bulannya kita kasih kirim gajian walaupun tidak besar. Kadang-kadang hanya 300.000, kadang-kadang hanya 500.000, seperti itu. Tapi memang mereka istiqomah berjuang di daerah mengajarkan Al-Quran. Insya Allah salah satu wasilahnya atau salah satu caranya nanti kita bantu Ustadz untuk mencarikan orang tua asuh. Contoh, kampung penghafal Al-Quran di Karawang ini sebelumnya saya sebutkan saja namanya Ustadz Abdul Rahman. Beliau ngajar juga di lembaga pendidikan. Beliau berdiri di 2 kaki di kampung penghafal Al-Quran dan juga di sekolah, karena kampung penghafal Al-Quran memang adalah tempat yang memang khusus untuk dakwah. Masyarakatnya menengah ke bawah. Jadi memang itu tempat untuk berjuang lah. Terlebih sampai sekarang santrinya udah 200 lebih, Ustaz. Nah, beliau tetap ngajar tuh di sekolah dengan gaji kurang lebih 500.000 rupiah di sekolah. Tapi alhamdulillah Ustaz, seiring berjalannya waktu,
ketika kita sungguh-sungguh, pasti Allah pun akan lebih sungguh-sungguh terhadap kita. Tidak mungkin Allah SWT melupakan keluarganya, karena orang-orang yang berjuang di dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah SWT adalah keluarga-keluarga Allah SWT. Sebagai contoh saja, Ramadan tahun kemarin itu, bayangkan saya menyalurkan sekian ribu Al-Quran, Ustaz, hanya menggunakan motor. Jadi Ramadan tahun kemarin itu benar-benar Ramadan yang sangat tidak kerasa. Selesai sahur, saya merekap pengajuan wakaf Al-Quran. Di siang hari saya packing sama anak-anak, sama istri packing Al-Quran. Sore hari saya mengantarkan Al-Quran ke ekspedisi menggunakan motor, Ustaz. Sampai di ekspedisi menurunkan Al-Quran sendiri, sampai orang ekspedisi juga merasa kasihan dengan saya membawa paket Al-Quran yang sebegitu banyaknya. Tapi saya menikmati saat itu. Bahkan saking banyaknya paket, sekali saya kirim itu baru tuntas di input itu 3 hari. Bayangkan. Nah, sampai suatu ketika saya membawa paket wakaf Al-Quran itu, qadarullah Allah kirim hujan waktu itu di perjalanan. Di situ saya nangis, Ustaz. Saya khawatir Al-Quran saya atau Al-Quran wakaf itu basah. Di situ saya menepi ke musola, saya doa sama Allah, ya Allah, sepertinya saya butuh mobil. Saya bilang, kalau seperti ini terus saya merasa kesulitan. Terlebih banyak agenda di luar kota yang saya batalkan karena saya tidak memiliki kendaraan. Dan Masya Allah, Ustaz, ketika kita sudah totalitas berjuang di jalan Allah, saya rasakan tuh kedekatan Allah dengan kita. Sorenya saya berdoa, ya Allah, saya minta uang 100 juta. Malamnya, Ustaz, langsung ada yang mengirim dana senominal yang saya butuh. Masya Allah. Luar biasa, Ustaz. Insya Allah, Ustaz, yakin sama janji Allah. Tapi itu memang butuh pengalaman. Insya Allah nanti kita bantu, Ustaz, bertahap. Misalkan masih di lembaga yang lain, nggak apa-apa. Karena kan tujuan saya, maksudnya membuat lembaga sendiri itu, yang penting Bapak Ibu tetap berjuang mengajarkan Al-Quran. Jangan sampai Bapak Ibu sudah memiliki kompetisi Al-Quran, tapi tidak memanfaatkan anugerah yang telah Allah berikan tersebut, terserah mau mengajar di tempat yang lain atau di lembaga sendiri. Seperti itu, Ustaz Hamzah, nanti kita bisa sharing banyak via telepon ya, Ustaz. Oke, Ustaz. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya? Ustaz Andipa, apakah bergabung? Ya, Ustaz. Nah, Ustaz Andipa. Pada Ustaz. Nggak bisa video, Ustaz. Suaranya minim, Ustaz. Ya, ini ya gabung, Ustaz, dari tadi, dari awal. Ustaz Andipa, suaranya kecil, Ustaz. Ya, mungkin laptopnya yang bermasalah, Ustaz. Oh, baik-baik. Tapi Ustaz, nanti Ustaz kita komunikasi ya. Insya Allah, Bapak Ibu semua, mohon doanya Ustaz Andipa. Beliau komunikasi dengan saya dari tahun yang lalu. Beliau berencana ingin membuat kampung penghafal Al-Quran di Sulawesi. Kita doakan mudah-mudahan cita-cita itu segera terwujud. Insya Allah, Ustaz Andipa, nanti semua kebutuhan Al-Qurannya kami support, insya Allah, Ustaz. Amin, Ustaz. Kasih, jazakallah khair. Waalaikumsalam, Ustaz Andipa. Baik, Bapak Ibu semua, saya rasa cukup jika tidak ada yang ditanyakan lagi. Setelah ini, insya Allah, mungkin pada zuhur, Bapak Ibu silakan kirim pesan ke saya. Yang hari ini mengikuti Zoom, kirim pesan kepada saya, Ustaz, saya tadi sudah mengikuti Zoom. Insya Allah yang chat kepada saya akan kirim link Google Form untuk pengajuan wakaf Al-Quran, legalitas, dan segala macamnya. Link Google Form ini saya tidak share kepada peserta grup, karena ini khusus untuk sesi 1, wakaf Al-Quran dan segala macamnya kami ikhtiarkan akan kami kirim di hari Selasa. Harapannya hari Selasa kami kirim agar hari Rabu itu sudah masuk ke 10 hari terakhir. Saya selalu berniat ketika mau memasuki momentum-momentum yang penting, saya berikan dulu ibaratnya tuh ikhtiar kami terbaik lebih dahulu. Sebagai contoh, kita galang wakaf. Sebelum kita menggalang wakaf, saya wakaf Al-Quran terlebih dahulu. Nah, begitupun ketika mau memasuki 10 hari terakhir nih, agar Allah mudahkan saya, keluarga saya, dan kita semua untuk bisa memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir, saya ingin tenang, saya ingin menyalurkan wakaf Al-Quran terlebih dahulu di sesi pertama ini. Seperti itu, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas ikhtiarnya meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ikhtiar Bapak Ibu semua Allah SWT pandang, Allah SWT lihat, dan Allah SWT dengar. Dan tidak hanya Allah lihat, Allah dengar, dan Allah
pandang saja, tapi juga Allah mudahkan jalannya dan Allah kabulkan harapan daripada Bapak Ibu semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pertemuan ini sampai di sini. Jika ada pertanyaan silakan nanti via WhatsApp pribadi atau di grup juga boleh. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih. Izin pamit ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Allah khair. Ustaz. Baik.